Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan Mas Eko itu ya benar adanya. Saya kan di awalnya juga menjelaskan sebelum orang itu bisa melihat esensi ya dari segala sesuatu, dia akhirnya menemukan kebingungan. Maka syirik itu adalah wilayah sudut pandang. Saya bilang dari tadi itu syirik itu adalah sudut pandang pikiran manusia yang ditambahkan oleh Mas Eko itu sebagai kepentingan-kepentingan nantinya ya, sehingga dia tidak bisa memahami segala sesuatu itu bulat atau sempurna, sesuatu yang utuh sebenarnya. Yang dia lihatnya hanya dampaknya ya, bukan sesuatu yang keutuhan gitu. Dampak yang bisa merugikan dirinya itu aja yang dilihatnya. Tetapi kalau dia mengetahui esensinya, dia tidak berbicara tentang dampak. Sudut pandangnya tidak lagi berbicara ini sebuah kepentingan, ini sebuah kerugian, atau ini sebuah keberuntungan. Tidak memandang itu lagi sebenarnya. Ya, karena belum menemukan solusinya, belum mengetahui esensi dasarnya itu apa. Itu aja. Yang kedua, Allah. Ini paling ngeri-ngeri sedap nih kalau tak jelaskan. Allah itu bukan hanya nama sebagai penyebutan, tetapi dia nama daripada segala sesuatu yang terhimpun. Sehingga apabila orang menyebut Allah, maka himpunannya ini tersebut. Misalkan saya menyebut tangan, maka saya menyebut juga jari-jarinya, kuku-kukunya, karena saya sebut tangan. Allah itu seperti itu, ya, sebutan Allah. Makanya dia disebut dengan Ismu Kabir, nama kebesaran. Nama itu bukan nama sebutan secara bahasa, bukan. Kalau misalkan Abah Haji atau saya contohkan nama yang dari bahasa ya. Allah itu bukan nama dari sebutan bahasa. Misalkan seperti pisang. Pisang itu nama sebutan secara bahasa. Dia bisa menyatakan gedang bisa ya. Banana juga bisa. Itu sebutan bahasa. Sementara memahami tentang nama itu adalah bentuknya itu loh. Itulah nama. Jadi segala perwujudan, segala bentuk disebut dengan Allah. Jadi bentuknya bukan nama sebutan bahasa, bukan. Bentuk pisang itu seperti apa? Bentuk rambutan itu seperti apa? Bentuknya itulah yang sebenarnya nama, bukan bahasa penyebutan. Saya Abah Haji itu sebenarnya bukan tulisan Abah Hajinya, tapi bentuknya ini loh. Sehingga jenengan mengenali itulah Abah Haji. Mas Eko, bentuk Mas Eko itu loh. Itu asma. Bentuk itu asma. Maka ketika kita melihat pohon seperti apa bentuknya, ketika melihat gunung seperti apa bentuknya, wujudnya, lalu dinyatakanlah kalau kita menyebut Allah, maka tersebutlah semua semesta sekalian alam ini. Itu kalimat Allah itu. Jadi Makanya kalimat wajah ya. Allah kalau iya, iya bisa wajah, wajah. Jadi kalimat Allah itu bisa juga diartikan sebagai kumpulan daripada nama, kumpulan daripada sub-sub-sub gitu, cabang-cabangnya itu. Jadi itulah Allah. Makanya nanti ada zat, sifat, asma dan af'al. Kalimat Allah itu terurai lagi. Apa itu zat, apa sifat, apa asma, apa af'al. Karena ya himpunan segala itu tadi. Nah, af'alnya itu terhimpun kepada bentuknya tadi. Berprosesnya itu. Sifatnya mempunyai sifat masing-masing. Rambutan tidak pernah jadi durian. Dia mempunyai sifat yang tetap. Itu sifatnya, ketetapannya atau kenyataannya. Zatnya bisa kita sebut dengan partikel.
atau energi yang bisa membentuk. Nah, di atas itu semua terhimpun menjadi satu keutuhan. Dan apabila orang mampu memandang, maka lawannya syirik adalah tauhid. Adalah keesaan, hukum keesaan. Satu yang saling ada pertalian, bukan satu yang sekutu atau satu yang bertolak belakang. Makanya benar yang dikatakan Mas Eko tadi. Hidup jangan ada yang bertolak belakang, tapi harus bisa memahami alurnya untuk menjadi satu keutuhan. Itulah tauhid. Makanya sebutannya nanti la ilaha illallah. Tiada Tuhan, artinya tiada sesuatu itu berdiri sendiri. Itu semuanya satu ikatan, satu mata rantai. Seperti halnya gini. Seolah-olah ini mempunyai satu masing-masing. Tapi sebenarnya dia dalam satu untayan. Tapi kalau kita pisah, dia bukan lagi satu kesatuan, satu keutuhan. Maka dia menjadi sekutu. Sementara di alam semesta ini, satu dan lainnya tidak ada yang terpisah. Dia saling melengkapi, saling keterikatan. Itu. Jadi itu ya yang sedikit menambahkan apa yang dijelaskan Mas Eko benar adanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah Haji, terima kasih Kang Mas Eko sudah hadir di room saya. Monggo, barangkali ada yang mau melengkapi lagi, Mas Min atau Bang sendiri, monggo Bang. Oke, saya masuk lagi. Oke. Itu makanya saya tadi bilang menerangkan bahwa syirik itu tidak ada kebersamaan dengan Allah tadi, tidak ada bismi tadi, gitu loh. Contohnya gini, makanya kalau kita kaji betul, tidak ada kalimat misalnya Allah itu wujud, itu kan tidak ada di dalam Quran itu. Tidak ada, saya cari sampai entek itu tidak ada. Atau mungkin saya kurang nyarinya, berulang-ulang itu. Tetapi ternyata kan ya wujud. Wujud kita pokoknya dicari di dalam Qurannya tidak ketemu ayat-ayat itu. Surah Al-Hadid ayat 3 ada, Kang. Coba Penjelasan disebutkan. tentang wujud. Enggak, maksudnya Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Itu tentang wujud. Nah, wujud itu artinya ada. Ya, tapi pengertiannya gini bos ya, itu kan yang dohir, yang batin. Kalau kita dikejar orang-orang sana ya, dohirnya seperti apa? Ya kan jadi repot juga pertanyaannya. Batinnya seperti apa? Makanya di sini tidak ada kata wujud, itu tidak ada. Yang saya maksud itu kata wujudnya itu loh. Maka di sana disebutkan, ketika engkau memandang apa saja dan siapa saja, maka di situ ada wajah Allah. Nah, tambah repot ini. Kalau kita nggak jeli betul. Makanya kalau ada bismillah dengan nama Allah itu misalnya ditempelkan pada patung ini, misalnya. Patung itu Tuhan atau bukan ya? Misalnya kan ada yang sebelah sana mengatakan ada patung namanya Tuhan ya. Ya tak? Tuhan, bukan ilah loh ya, Tuhan. Rob. Ya boleh saya katakan, oh boleh, benar. Tapi kan ada dua yang namanya Tuhan itu. Tuhan yang wajib disembah dan Tuhan yang tidak wajib disembah. Nah kan judul larinya begitu. Nah Tuhan itu apa? Kan gitu toh. Judulnya kan gitu. Kalau di dalam bahasa barat, itu kan Lot. Bukan God. God itu sesembahan. Kalau di bahasa Indonesia, itu dulu serapan dari bahasa Melayu yang namanya tuan. Nah, bisa dikatakan robun. Nah gitu loh, tuan ini robun, bukan ilahun. Karena apa? Ketergantungan misalnya dengan uang, makanya menuhankan uang. Ketergantungan dengan pikiran, makanya menuhankan pikiran. Ketuhanan itu kan bahasa-bahasa yang belum fokus. Yang fokusnya kan ilahun tadi, la ilaha tadi loh.
ilallah tadi. Jadi kalau ditempelkan pada patung, patung ini bisa musyrik misalnya. Kalau patungnya itu disembah, kalau patungnya dipertuhankan aja saya pikir tidak masalah. Tapi kalau sudah disembah, nah karena apa? Yang wajib disembah itu kriterianya adalah pantas dan tidak pantas. Karena di situ contohnya aja gini, Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini selalu diterjemahkan yang maha pengasih dan yang maha penyayang, kan gitu terjemahannya. Padahal Ar-Rahman bahasa Arab itu terjemah cuma pengasih, penyayang, gitu loh. Jadi tidak ada yang mahanya, terjemahannya loh maksud saya ya, saya bicara terjemah bukan tafsir ya. Dengan nama Allah, kalau kita sudah dengan nama, artinya bersama Allah kita juga harus pengasih dan penyayang kan gitu. Bukan malah bersama Allah jadi yang maha pengasih, yang maha penyayang kan bukan malah begitu toh. Nah, ini patung bisa dilebihkan menjadi yang maha atau tidak? Nah, kalau misalnya gini, yang maha itu misalnya gini. Wah, wahai patung, aku mau patung siapalah, berilah keselamatan. Nah, bisa bergerak enggak menyelamatkan kita si patung ini? Ternyata tidak bisa, batal berarti. Artinya memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya atau menyekutukan tadi, maka sebutannya adalah musyrik. Karena perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim ini pengasih dan penyayang ini untuk manusia. Kalau kita tempelkan ke manusia ya kalau sudah bersama Allah ya mestinya pengasih dan penyayang. Bukan mundak mangkat jadi maha pengasih maha penyayang. Nah kalau sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang itu kan ya itulah kriteria yang harus disembah. Jadi pantas kalau kita menyembah yang maha itu pantas. Apa saja itu? Makanya di situ adzohiru abatinu ya misalnya begitu ya. Zohir batin itu kan dilarikan kemana ini gitu loh. Contohnya gitu. Misal dilarikan yang maha. Ya, zohiru itu kan bukan istilah yang maha. Cuma zohir. Lahir gitu loh. Batin ya cuma batin gitu aja. Tapi karena digeret ke sesembahan, jadi muncullah yang maha. Gitu loh. Makanya yang namanya wujud itu tersimpan. Wong saya cari kemana-mana, dan cuma begitu. Mana kata wujud itu? Katanya wujud kidam bakok. Lah katanya ada wujud. Mana ini? Saya cari-cari sampai ke Wesel ini. Nah, kebetulan ada ketemu seorang profesor yang top markotop di kalangan orang NU lah. Saya tanya, ini kok enggak ada Mbah Yai? Ya memang enggak ada. Nah sekarang kalau wujudnya Allah itu seperti apa? Nah, beliau akhirnya begini, wujudnya kalau mampu menerangkan wujud itu berarti kamu mengerti esensinya, kan itu. Gini Mbah Yai, kalau saya melihat alurnya, alur tentang sesembahan atau tentang yang namanya Allah ini kan gini, bahwa Allah katanya meniupkan ruh pada diri manusia, sebul jadi manungso kan gitu loh, artinya. Berarti roh Allah ada diri manusia, roh Allah ada diri manusia gitu loh. Nah, cuma perbedaannya ini kan, oh berarti aku ya nek Gusti Allah dipercaya ora dipercaya kan gitu. Makanya di situ ada yang namanya tidak ada daya dan upaya, gitu, kecuali Allah yang punya, kan gitu. Akhirnya kan gerak kita ya digawe gitu, macam-macamnya begitu. Nah, akhirnya kembali kepada syirik tadi. Ke syirik tadi. Ada yang bertanya, berarti syirik itu gitu, yang tidak diampuni oleh Tuhannya. Nah, nanti kalau mati dihukum masuk neraka. Dosa besar itu ya. Masuk surga kan itu. Kriterianya dosa besarnya di paling atas. Itu saya cari itu sampai kemeng itu. Mana ada toh di Quran itu surga dan neraka? Lah wong ndak ada di situ. Adanya coba jannah, narun. Cari lagi bahasa Arabnya. Narun itu apa? Nah, jannah itu apa? Ternyata narun bahasa Arabnya cuma sengsara. Nah, sengsara hubungannya dengan rasa toh. Nah, terus jannah ternyata kebahagiaan. Narul jahim.
sengsara karena hati, narun wailun, sengsara karena pikiran. Akhirnya Sengsara. saya cari-cari lagi. Berarti kalau orang mau mati besok gimana ini? Surga dan neraka ini. Ternyata ketemu di surat Hud. Nah, ini baru dijawab surat Hud. Ayat kalau tidak salah itu 107. Itu menyebutkan surga dan neraka itu selagi ada langit dan bumi. Nah, tenan toh. Ternyata hubungannya dengan rasa toh. Lah saiki cerita-cerita tentang kematian sing jegur cemplung neraka iki piye ya. Akhirnya saya tidak berani komentar. Wong itu sudah jadi cerita umum kok, ya toh. Ya. Sing mlebu swarga piye? Ya rawani komentar aku wis dadi cerita umum wis lakonono nek kowe ngono gitu wae wis kepercayaan ngono. Apa perlu ayat iki mbok copot? Surat Hud 107 itu dicopot gitu. Nek dicopot marah lah. Tapi koyok gitu ki, gitu loh. Ah, gitu loh. Siap. Jadi Siap. dogma-dogma yang ada itu, cerita-cerita halu yang ada itu, kebanyakan yang menceritakan punya kepentingan seperti yang diceritakan Abah tadi, gitu. Seperti ceritakan Mas Eko. Pentingnya apa toh dia cerita begitu? Nah, misalnya wanita yang berzina terus diseteli kok gegere misalnya seperti itu kan dia tambah mantep toh itu. Nah, tetapi di situ akhirnya berpikir agama itu apa kan gitu loh. Oh, nek dalam bahasa Arab agama itu ad-din. Nah, wis kadung ditulis KTP agama. Akhirnya saya kejar lagi tuh. Ad-din itu apa bahasa Arab gitu. Sampai saya di sana itu 6 tahun gara-gara goleki kuwi. Ad-din ki apa? Nah, goleki. Ad-din itu bukan agama. Apa? Aturan hidup dan kehidupan, maka digandingkan ke belakangnya dinul Islam, aturan hidup dan kehidupan yang selamat. Ternyata ad-din itu aturan hidup dan kehidupan, bukan aturan kematian sana. Terjemah ini ya, jangan diprotes, ini bukan tafsir loh ya, ini terjemahan loh. Nah, ternyata begitu. Oke. Dan Oke. akhirnya saya cari. Oke, Mas Min. Oke. Ya. Nanti saya minta tanggapan dulu dari Mas Eko. Ini menarik sekali. Malah saya ingin bertanya, tadi patung kan nggak boleh disembah karena nggak bisa menolong orang ya saat orang itu membutuhkan. Yang boleh disembah itu Tuhan, gitu, Bapak Yasmin. Saya sebetulnya cuma tanya dua hal, bahwasanya menyembah itu definisinya apa? Nah, terus yang kedua itu benefitnya apa? Bonafitnya ya toh, benefitnya toh, ya toh. Itu menurut saya di sini hanya agar diketahui. Karena saya dapatkan juga di ayat-ayat, cuma lupa saya ayatnya itu. Hanya agar diketahui bahwa dia adalah Tuhannya. Ini loh. Jadi kepentingan lain, wong wis maha apa wae kok, ya toh. Sehingga benefitnya hanya untuk diketahui. Karena tanpa begitu orang juga tidak tahu. Mosok tahu Allah itu dari mana toh? Kok nama-nama itu ada Allah itu? Kok tidak pakai ngutus Rasul namanya Muhammad bin Abdullah misalnya begitu? Kan hanya ingin diketahui. Oke. Contohnya gini saja. Contohnya ya. Ini Mas Min. Nah, agar diketahui apa? Yang ngomong di room ini. Kalau enggak ngomong di room ini sampai enggak bakal tahu kalau saya Mas Min. Berarti benefitnya tadi itu ingin diketahui gitu, Bapaknya. Ya, cuma itu aja menurut saya ya. Yang lainnya enggak ada itu. Oke. Oke, terima kasih. Sudah, Mas Eko-nya sudah. Sudah, oke. Bagus. Saya ke Bang Haji dulu. Untuk sementara saya sapa dulu Mas ini apa? Mas apa lupa lagi saya. Saya kenal sama Mas ini. Mas Luput. Selamat malam, Sampurasun Rahayu. Mas Putro. Iya, Mas Putro Romo. Mas stay dulu sebentar ya. Saya mau ke Abah Haji dulu. Barangkali Abah Haji mau menanggapi narasi dari Mas Min. Monggo, Abah Haji. Iya.
Jadi merujuk kapasitas Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada sesuatu, baik itu sembah atau penyembahan kepada Dia. Kalau Dia ingin dikenal, bukan berarti itu sebagai keuntungan bagi dirinya. Tidak kenal pun tidak membuat dia rugi, karena bicara untung dan rugi. Ya. Jadi pada dasarnya keberlangsungan sekalian alam ini adalah sesuatu kebermanfaatan kepada seluruh makhluk. Adalah kebermanfaatan daripada seluruh makhluk. Nah, adapun kalimat sembah dan menyembah itu sebenarnya merujuk bukan kepada tentang dia ingin disembah, tapi dia mempersembahkan. Ya, makanya disitulah bergantungnya manusia, dan dia tidak berharap sesuatu pun dari yang menggantunginya atau makhluknya. Tidak ada berharap. Ya memang ada sih omongan yang aku ingin dikenal, seolah-olah keinginan itu menjadikan keuntungan. Tidak, bukan. Ya. Kata-kata sembah ini kenapa jadi tertuju kepada Allah, kita nyembah kepada Allah? Karena pantaskah dia disembah? Karena Allah mempersembahkan langit dan bumi beserta isinya. Apakah ada makhluk yang mempersembahkan langit dan bumi dan segala isinya ini? Nah, itulah kata sembah tadi. Ya. Tapi kalau mencari keuntungan, ya, tidak ada bagi Allah bergantung kepada yang diciptakannya. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya, ya, kata ibadah itu adalah kata kerja. Ya. Makanya di situ adanya pengabdian. Jadi bekerja di bumi ini, berjalan. Semua makhluk itu beribadah atau bekerja, tumbuh dan berkembang, ya. Habis itu mencari makan segala. Nah, di situ sebenarnya kata-kata ibadah. Jadi adalah kata kerja. Untuk apa? Untuk melihatkan bahwa kebesarannya itu ada di semesta sekalian alam. Untuk menyatakan, sehingga manusia mampu mengenali satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Abah Haji atas wejangannya. Saya lari ke Bang Putra Romo. Nanti Bang Putra Romo kan udah menyimak barusan ya. Bang Putra Romo bisa melengkapinya nanti. Sekarang saya ke tema dulu. Menurut Bang Putra Romo, apakah patung itu ada kaitannya dengan syirik? Monggo, Bang Putra Romo. Kata-kata syirik itu kata-kata tertutup. Kata-kata tertutup itu kata-kata ketidaktahuan saja. Tapi kalau patung itu bukti karya untuk menghubungkan ke maha itu. Maha adalah bukti ucapan yang tidak sampai pada keutuhannya. Seandainya patung itu dianggap syirik, maka yang syirik yang tertutupi saja. Patung itu seperti bisa diibaratkan berhala. Mungkin lebih rasionalnya, seandainya saya punya istri itu menciumi foto, karena jauh sama istri menciumi pakaian, itu dianggaplah patung. Mungkin masih toleransinya tinggi daripada mencium yang lain, ibaratnya gitu. Karena itu posisinya begitu, mendedikasikan diri. Caranya itu adalah karya yang wujud untuk mengarah ke sana. Karena keutuhan maha adalah ucapan yang tidak sanggup. Seperti itu saja, Hos. Monggo, Bang sendiri.
mau melengkapi dari narasi yang telah Abah Haji, Mas Min atau Mas Eko. Iya, Monggo Bang. sebenarnya soal untung ketidakuntungnya itu mas soal tentang ketuhanan. Istilahnya Allah itu tak perlu disembah dan karena Allah itu tak butuh disembah karena dia tak butuh apa-apa dia. Mm-mm. Tapi kita sebagai manusia kita yang perlu menyembah karena Allah itu tak pernah butuh apa-apa. Makanya adanya Allah itu satu kan karena begitu. Kalau masih soal untung dan untung berarti itu karena alif alif lam ha. Maka kita sebagai manusia jangan hanya menyembah asma atau nama. Itu maknanya kalau masih menyembah nama alif lam lam ha itu ya syirik. Makanya dari 4 faktor itu harus komplit. Di antaranya dat dan sifat asma af'al itu harus komplit kebersamaannya. Itu yang perlu. Allah tak pernah butuh apa-apa. Tapi yang wajib perlu itu kita. Allah tak butuh dikenal. Allah tak butuh dicari. Jangan dicari kemana-mana biar tak tambah bingung. Itu kan hanya karena pola bahasa yang mencitrakan pola pikir kita. Terjebak ya Bang ya. Betul. Jadinya terjebak di situ. Maka setidaknya dari awal itu ya maaf semuanya ini saya bukan orang siapa-siapa. Ya orang biasa ya karena sendirinya begini saya. Dengan sendirinya lah menjadi sendiri. Ya jalan sendiri, melihat sendiri. Karena apa? Ya karena kita diperlihatkan oleh dirinya sendiri. Bahwa kita ada yang memperlihatkan dari dirinya sendiri itulah yang memperlihatkan, menggerakkan, memperdengarkan, memperasakan, ya karena dialah. Kira-kira begitu. Makanya sulit bagi saya. Kalau dianggap sulit, ya gampang kalau dianggap gampang. Itu tak terpulang keimanan kita kan masing-masing. Maaf untuk semuanya ini. Makanya ada ayat mengatakan kan di mana itu? Tiada upaya dan upaya karena kita ini diupayakan. Di situ Allah itu tidak perlu apa-apa. Karena kita ini semua yang ada diupayakan. Oleh Empunya Maha yang Mengupayakan. Memang ada wujud. Karena ada dat sifat apa? Dat wajibul wujud. Karena sifatnya begitu. Memang di Al-Quran tidak ada. Tapi di sifat 20 itu kan semua tertera kan. Makanya kita itu harus betul-betul membetulkan pola pikir bahwa kita ini siapa. Istilahnya begitu. Seperti ceritanya sorga dan neraka. Itu kan istilahnya itu aturan kan mas. Sorga dan neraka itu kan sebenarnya tempat atau rasa. Salah satu contoh, kita dari saking hausnya dari pagi bekerja. Nah, setelah kita merasakan air minum seteguk cawan, maka itulah tandanya sorga. Dari pagi kita merasakan neraka dari saking lesuhnya untuk bekerja. Kan akan merasa neraka. Kalau pola pikir itu enggak menerima ya neraka. Nah, ketika tiba jumpa air lalu minum. Nah, di situ sorga itu dirasakan. Yang terpenting kita tuh syukur dan pola pikirnya itu kayaknya harus mapan, harus didalami. Kira-kira begitu mas. Oke. Jadi ini mengenai syirik musyrik udah clear ya, saudaraku. Clear sudah itu mas. Ya, clear sudah ya. Mungkin ada yang lain? Atau sudah clear kita sudahi saja? Sedikit untuk menambahkan Monggo. tentang istilah surga ya. Surga dengan jannah itu berbeda ya sebenarnya. Terjemahannya berbeda. Kalau surga itu, swarga itu asal katanya itu suar. Suar itu cahaya atau suluh. Suar. Ga itu fa itu artinya jalan.
Jadi itu perjalanan menuju cahaya. Sedangkan jannah itu secara etimologi, secara bahasa terjemahan, itu adalah kebun yang tersembunyi. Makanya bahasa janin itu adalah bertransformasi kepada bahasa sur jannah. Jin itu sebenarnya satu bahasa. Jin itu artinya tersembunyi. Makanya kebun yang tersembunyi disebut jannah. Makhluk yang masih di dalam perut, dia tersembunyi dari mata penglihatan, namanya janin. Makanya dia bertempat. Jadi perkataan jannah itu adalah penduduk yang ada di dalam perut yang namanya janin. Maka di jannah itu sungai yang mengalir ke Tuban. Kebun itu diumpamakan bibit dari sperma itu ditetaskan, ditanam di rahim, lalu dia membentuk segumpal darah, tumbuh dan berkembang seperti sebuah kebun. Jadi semua orang ini adalah penduduk jannah. Jannah. Ya toh? Makanya terlempar akhirnya. Karena 9 bulan 10 hari itu sudah selesai. Akhirnya terlempar ke bumi. Nah, arti kata nar itu panas. Karena di bumi sudah ada cahaya matahari. Mantap, Abah. Weh, keren, keren, keren. Lanjutlah. Maka di situ, Abah, muncullah bahasa lagi. Adam dan Hawa itu kan secara syariatnya kan diusir dari surga kan. Iya, Nah, jadi pada hakikatnya itu terlontar. sebenarnya kan diutus. Maka semua itu wajib kita cari sekarang. Dari awal terbuka jadi tertutup. Maka yang tertutup itu harus terbuka kembali. Weh, mantap, mantap. Keren, keren. Nah, dari itulah sampai ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batila karena zahuq kan. Jadi maknanya dalam artian sebenarnya diri ini Jadi ya, untuk memahami tentang tidaklah misalnya kan begitu kan. kuciptakan jin dan manusia, ya, itu sebenarnya ada ranah zahir manusia dan ada ranah batinnya. Dan itu untuk bekerja. Pikiran itu jin. Dan dia bekerja. Jasad, dia bergerak, bekerja juga. Itulah tidak kuciptakan jin dan manusia. Kecuali hanya beribadah. Artinya kita difasilitasi. Yang mana sebenarnya diri kita? Ya, setidaknya harus Kita rata-rata, Abah. kita hanyalah wujud kesadaran. Makanya dikatakan la haula wala quwata. Yang mempunyai daya dan upaya. Yang mempunyai daya adalah apa? Adalah sesuatu yang berbentuk batin. Ya, dari dalam tuh. Nah, yang mengupayakannya apa? Ya zahir ini. Boleh dikatakan ruh dan jasad. Itulah yang mempunyai daya dan yang mengupayakan. Kita hanyalah penyaksi. Kita hanyalah kesadaran itu sendiri. Siapa sang sadar itu? Disitulah Nah, kita itulah diri mengeluarkan sejati. bermakna bisa dikatakan asdaqiru wal batinu li abdi itu begitu ya, Abah. Iya. Jadi disinilah wujudnya sesuatu pengabdian yang menghimpun daripada ruh dan jasad. Makanya diri kita terbagi menjadi 3 elemen. Ya. Ruh, jiwa, jasad. Jiwa itulah sang kesadaran.
Makanya dipertanggungjawabkan. Ruh dan jasad nggak ada pertanggungjawaban kok. Nggak ada kesadaran kita itu sebagai diri kita. Nah, ini yang harus dipahami secara secara fakta yang terjadi pada diri. Hanya ada yang disebut dengan ruh, ada jiwa, ada jasad. Itulah yang menjadi himpunan yang diabadikan, ditulis di dalam Quran itu alif lam mim. Alif lam mim itu bisa menjadi alam, bisa menjadi ilmu, Betul. Ulama, ya kan? bisa menjadi Ulama, Allah. bisa menjadi Allah, Muhammad, Adam. wih, Mantap, mantap, Abah. mantap. Mana unsur Allah? Ruh. Kutiupkan ruhku, itu unsur Allah. Mana unsur Muhammad? Jiwa yang tenang. Mana unsur Adam? Jasad. Maka Adam itu sebenarnya bukanlah manusia pertama, tapi unsur manusia. Unsur manusia belum menjadi manusia. Bahkan Adama itu bahasa terjemahannya disebut dengan bumi. Makanya saripati bumi inilah yang menjadikan ragawi. Itulah Adam Jadi adanya. Adama itu artinya bumi. Makanya setiap ini terlahir ke bumi. Padahal segala sesuatunya itu berlangsungnya semuanya di bumi. Hawa itu adalah keinginan. Setiap kali di bumi ini mempunyai keinginan, mempunyai hawa, daya tarik. Sampai lihat bunga, waduh indahnya. Lihat pohon, waduh ingin memetik. Tapi awas sirik, Abah. Lihat bunga. Ya. Nah, jadi disinilah yang kita pahami, jangan sampai hal ini terpisah. Jika dia terpisah, maka menjadilah sesuatu hal kesirikan. Tatanan Allah Muhammad Adam ini. Saya tidak berbicara tentang suri tauladan. Makanya saripati yang ada di bumi ini, makanya sudah jelas itu dari mana terciptanya itu. Makanya manusia itu sebenarnya disebut anak cucu Adam. Kalau Adam sendiri adalah unsurnya yang bisa dikatakan dengan bumi. Adama itu artinya bumi. Coba buka asal kata bahasa Adam tuh. Adama itu artinya bumi. Mantap, Abah. Apakah bumi sama dengan dunia? Beda. Beda. Kalau Beda. dunia sudut pandang. Betul. Makanya hubut dunia, bukan hubut ardi. Itu adalah sudut pandang. Jadi Boleh ya dulu saya Monggo, cerita sedikit monggo. tentang bahasa, boleh dikit ya. Karena Abah tadi menerangkan tentang bahasa jannah dan janin, gitu. oke. Ya itu berdasarkan pengalaman saya, waktu saya juga mempelajari di sana, ya 6 tahun lah waktu itu. Janin itu jin, ya toh, nun, ya, nun, ada yaknya, janin gitu. Gitu. Janin. Ya, jannah itu ada n-nya double. Jannah, n-nya double. Tadi janin, nah ini jannah. Itu ada sedikit cerita bahasa. Jadi janin dan jannah itu agak sedikit berbeda terjemahannya. Adapun nanti di mana yang lain, monggo saya mendukung saja sama Abah ini. Sedikit terjemahannya. Asal katanya kan jin. Ya, tapi itu sudah menjadi ranah yang berbeda tulisannya. Tulisannya berbeda, janin dan jannah gitu loh. Adapun itu nanti jin, ya itu ada sendiri. Gitu loh. Nah, itu kita anggap itu aja ya toh. Jannah itu kebahagiaan gitu aja lah. Kalau janin itu yang ada di perut itu kan itu memang terjemahannya seperti itu.
terjemah, saya hanya bicara terjemah loh ya, ini terjemah bahasa Arab. Kemudian Adam, itu saya kejar nih sampai sana. Adam itu apa? Bahasa Arabnya. Ada. Ternyata Adam ini bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik. Aramaik berasal dari bahasa apa? Ibrani. Adam itu. Ya itu terjemahannya adalah manusia. Gitu. Beda lagi dengan Adam loh ya. Ada manusia. Jadi Adam itu manusia, terjemahannya ini loh ya. Saya bicara terjemah karena dari terjemah ini nanti akan bisa dipahami kemanapun gitu loh. Kalau terjemahan salah, otomatis pemahamannya salah atau tafsirnya salah. Apalagi tafsir ya toh. Mau terjemah aja udah salah gitu loh. Misalnya begitu. Jadi Adam itu terjemahan Indonesia adalah manusia gitu. Gitu. Maka tidak karena diciptakan jin dan manusia dari Adam, manusia bentuknya. Jadi ada orang yang menamakan, namanya Adam ya saya enggak tahu itu. Dulu namanya enggak kenal aku, belum ada saya, ya toh. Yang jelas Adam itu bahasa Indonesianya adalah manusia gitu loh. Jadi wajar kalau manusia itu keturunan manusia ya wajar ya. Jadi saya itu suka ngejar bahasa-bahasa yang tidak banyak dimengerti orang itu loh. Ya Adam memang manusia, Mas. Saya pun manusia juga. Nah iya sampean Kan Adam sama kalau nama. bahasa sana. Kalau bahasa sana namanya Adam. Saya itu suka mencari terjemahan yang asli, yang benar sesuai dengan sana itu kan gini, ada kata-kata gini loh. Orang yang kafir kan itu ya toh. Itu Ya. masuk neraka kan gitu. Dan selalu begitu Mbah Kiai itu. Barang siapa yang kafir masuk neraka. Nah ternyata saya cari di Quran itu ada yang kafir malah masuk surga. Dia bingung tuh ya. Ini kafir masuk surga. Lah ini kata Mbah Kiai kafir masuk neraka. Maka saya cari kafir itu apa. Ya, misalnya begitu loh larinya gitu ya kira-kira lah ya. Kenapa saya mencari bahasa yang baik dan benar. Ternyata kafir itu belum bisa dimaknai. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, tidak percaya atau ingkar. Lah gimana kalau ingkar mau dimasukkan kemana kalau tidak ada buntutnya ini ya? Ingkar kepada siapa gitu. Makanya di Quran barang siapa yang ingkar pada tauhid maka masuk surga. Lewat kafir masuk surga. Jadi belum bisa dimaknai gitu. Begitu juga mukmin. Iyo gak bisa dimaknai, percaya. Lah percaya ngopo iki? Ya, percaya karo sapa iki? Kon maling percaya, ya masuk neraka, gebuki uang lah, jelas, ya toh. Jadi harus ada buntut-buntutnya. Saya tuh suka ngejar bahasa itu agar ketika kita bicara dengan bahasa Jawa atau bahasa orang Indonesia dimengerti gitu loh. Nah, ternyata kalau diterjemahkan semuanya dan saya menerjemahkan semua waktu di Bandung. Wong-wong ya udah seneng. Artinya apa? Gitu loh. Misalnya tadi ya, diterjemahkan semua ke bahasa Indonesia. Agama sing perilaku atau agama sing ditampa Gusti Allah mung agama sing slamet. Karena hasil dari terjemah yang tepat inilah orang bisa mengerti dan menerima. Agama sing ditampa Gusti Allah mung agama sing slamet. Pengikut Musa kalau selamat, selamat. Pengikut Muhammad kalau nggak selamat ya jangan diharap selamat. Iya toh? Ya. Nah ini loh. Oke. Monggo ya terus. Oke. Nah, Terima kasih Mas Min. Itu kopinya diaduk lagi Mas Min. Wah kalau saya hobi nyeruput kok wah kok. Oke. Aku Udah. mau pamit undur diri. Oke, sekalian saya juga mau menyudahi live ini ya. Iya. Mas sendiri terima Oke, kasih atas hadirnya Mas Min, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Min. Izin semua, mohon maaf segala Oke. kesalahan dan mohon dimaafkan ya. Jangan hanya maaf saja, tapi Sama-sama. mohon dimaafkan. Nggih. Oke. Saya juga Sama-sama, undur Mbah. diri saya Nggih. sowan ngabekti. Ya. Yang di bawah juga terima Saya undur kasih. diri. Assalamualaikum. Rahayu, Sudah ikut Rahayu. Assalamualaikum terlibat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.